Saya Agustinus Supar, saya berasal dari Manggarai. Sekarang saya berada di Maumere untuk mengikuti orientasi panggilan di Biara Rogasionis Hati Yesus. Terima kasih. Saya Oswaldus Gore, saya berasal dari Imbai. Sekarang saya berada di Maumere untuk mengikuti orientasi panggilan di Biara Rogasionis Hati Yesus. Terima kasih. Saya Stefanus Woda, saya berasal dari Ende. Sekarang saya mengikuti kegiatan orientasi panggilan di Biara Rogasionis Hati Yesus Kudus. Terima kasih. Tentang rogate. Rogate itu dari bahasa Latin, tapi itu sabar dulu. Kenapa sampai rogate muncul itu yang harus kita tahu. Ini pagi ini yang saya mau kasih tahu kalian. Bahwa rogate atau Biara Rogasionis itu berasal dari kata rogate. Biara Rogasionis itu didirikan oleh seorang santo. Dan dengan santo ini baru kita tahu rogate itu bagaimana, sampai rumah ini ada, sampai kamu datang orientasi panggilan. Karena santo ini, oke? Dan santo itu bernama santo siapa? Annibale Maria di Francia. Jangan hanya bilang Annibale. Annibale Maria di Francia. Kenapa ada Maria? Karena dia punya keluarga itu mempunyai kecintaan besar terhadap Santa Perawan Maria. Jadi hidup tiap hari adalah hidup dipenuhi dengan kecintaan terhadap Santa Perawan Maria. Doa salam Maria, kecintaan semua tentang titel-titel Maria, Ratu Surga dan bumi, perawan tak bercela, ibu kita semua, ibu Kristus. Itu menjadi kecintaan Santo Annibale dan keluarganya. Makanya dia diberi nama Annibale Maria di Francia. Dia lahir dari keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan di Italia, di Messina. Bapaknya itu seorang orang kita sekarang bilang jenderal angkatan laut Italia. Dan diberi gelar untuk memiliki kesempatan untuk mengawal tempat-tempat kudus di Roma. Bapak suci mereka bisa jaga. Mereka juga mempunyai hak untuk mewartakan Injil. Keluarga kudus itu, dia punya bapak namanya Francis di Francia dan mamanya namanya Anna Toscano. Bapaknya Francis di Francia, mamanya bernama siapa? Anna Toscano. Dia lahir pada tanggal 5 Juli, ulang tahunnya bulan depan, bulan Juli. Tanggal 5 Juli tahun 1851. Tahun itu mungkin kau punya bapak juga belum lahir. Kepala desa di kampung juga belum lahir. Jokowi juga belum lahir. 1851 tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? 5 Juli. Jadi itu, 5 Juli dia lahir sebagai namanya apa? Annibale Maria di Francia. Dan dari umur masih muda, dia punya kecintaan untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, berdevosi kepada Santo-Santa. Kamu senang ke hidupnya Annibale? Bagus loh. Dari kecil dia sudah rajin berdoa. Dan dia punya keinginan besar untuk apa? Terima komuni suci. Dia sayang sekali komuni suci, makanya dia bilang, aduh, betapa bahagianya kalau umur saya waktu kecil saya belum bisa terima nih komuni pertama. Dia bilang, saya rindu sekali terima komuni, makanya Tuhan, dekatkanlah hati saya kepadamu terus-menerus. Nah, dari dalam semangat doa itulah, saat dia baca kitab suci, ada ayat yang tertulis, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja, bukan pekerjaan. Pekerjaan banyak, tapi pekerjaannya sedikit. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, berdoalah. Dalam bahasa Latinnya apa? Rogate ergo dominum mesis ut mitat operarios in mesem suam. Makanya kata rogate itu yang nama biara kita. Rogasionis. Makanya saya katakan apa pagi ini, intinya kamu tahu dari mana nama itu berasal. Dari santo itu. Santo namanya siapa? Annibale Maria di Francia. Dia itulah yang memberikan benih rogate, memberikan warisan rogate kepada kami semua yang ada di sini. Dari Italia sampai beratus negara di seluruh dunia. Kami semua kemana saja kami pergi, selalu angkat bendera rogate. Kami punya angkat bendera rogate, bukan hanya angkat bendera offside, bukan. Bukan kibarkan bendera, bukan. Kami ke sana wartakan apa? Berdoalah. Supaya Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja kebun anggur. Nah, oleh karena itu, kamu bertiga ini adalah hasil dari doa itu. Bukan hasil dari kamu punya kemauan, bukan. Hasil dari doa banyak orang, dari pewartaan semua imam-imam rogate. Hasilnya Tuhan kirimkan kalian ini, sentuh hati kalian dan datang. No? Seperti saya omong tadi pagi, bahwa kalian datang sini bukan kemauan kalian sendiri. Memang kamu mau dengan dorongan orang lain, siapa pastor atau pater atau siapapun. Tetapi yang membuat kamu mau adalah kerjanya Roh Kudus secara misterius.
secara spiritual. Kamu semangat Isak Momere. Itu kerjanya Roh Kudus. Dan itu akibat dari apa? Rogate, hasil dari rogate. Jadi kami punya karisma di sini adalah rogate. Pertama, kami adalah pendoa, imam-imam dan frater-frater pendoa. Doa kami khusus untuk apa? Untuk Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja yang kudus ke dalam kebun anggur Tuhan. Bukan hanya masuk di biara rogasionis, tetapi masuk di biara atas itu. Laki perempuan, mau suster, mau imam, mau bruder, intinya harus ada banyak orang yang mau masuk biara. Nah, pas sekali sekarang dunia sekarang orang tidak mau masuk biara lagi tuh. Orang mau nikah, punya istri, orang senang daripada masuk imam tidak punya istri, hidup sendiri. Mereka tidak mau. Tapi Tuhan katakan kalau imam tidak ada, dunia tidak akan aman, tidak akan maju. Coba kau bayangkan di kalian punya kampung tidak ada imam, kalian mau nikah bagaimana? Kalian mau terima komuni bagaimana? Siapa yang kuburkan orang mati? Harus ada misa tuh? Siapa yang baptis anak-anak dari Katolik? Tidak ada. Bayangkan tidak ada imam. Nah sekarang Tuhan gerakan kamu ini. Itu kita punya karisma besar dalam gereja Katolik. Hanya rogasionis yang berdoa untuk panggilan yang kudus. Makanya kamu sekarang bersyukur, berterima kasih. Bahwa saya datang ini punya misi besar. Tuhan mau pakai saya untuk menjadi alat rogate. Dan orang bilang, hidup membiara tidak bahagia. Kau lihat kami bahagia tidak? Bahagia. Di meja makan setiap hari bahagia tidak? Lucu tuh? Bukan karena lucunya, tetapi karena kami bahagia. Maka karena bahagia, makanya kami tertawa, bisa buat lucu. Kalau orangnya stres, sakit hati terus, tidak mungkin buat lucu. Benar tidak? Rogate punya pengaruh besar. Di mana kau diutus, di mana pacar rogasionis berada, ada nuansa beda. Karena rogate. Makanya kamu akan pulang ke rumah masing-masing, bawa rogate juga. Angkat bendera saya ini hasil dari rogate. Satu ane balik punya titipan untuk dunia, bawa rogate. Dan Injil itu ada di mana? Tuhan memang banyak tapi pekerja sedikit, karena itu berdoalah. Injil ada Injil apa? Yohanes. Salah. Lukas bab 10 ayat 2 dan Matius bab 9 ayat 37 sampai 38. Catat. Lukas bab 10 ayat 2 dan Matius bab 9 ayat 37 sampai 38 atau 39. Lukas bab 10 ayat 2. Dan Matius bab 9 ayat 37 sampai 38 atau 39. Sudah. Dan Santo Anibal mendirikan 2 biara. Biara pertama adalah Putri-Putri Nyala Kasih Ilahi. Pada tahun 1887. Putri-Putri Nyala Kasih Ilahi. Nyala Kasih Ilahi. Kasih. Nyala sendiri, kasih sendiri. Jangan nyala kasih sambung ya. Itu dalam singkatnya FDZ. Itu di Borneo tuh ada tuh. FDZ itu kami punya saudari. Setelah Putri-Putri Nyala Kasih Ilahi dan juga kemudian apa? Rogasionis 10 tahun kemudian. Putri-Putri Nyala Kasih Ilahi itu tahun 1887. 10 tahun setelah 1887 tahun berapa? 10 tahun setelah itu. 87 tambah 10? 97. Iya, 1897. Itu biar RCJ Rogate Rogasionis ada setelah 10 tahun. Jadi di Mamere ada di sini, ada di Ribang, ada di kota, tapi kita punya saudari sulung itu mereka ada di Mamere sini. Nanti kamu kunjung sebentar. Dan juga di Borneo itu ada. Dan kamu lihat mereka punya kalung. Kalungnya FDZ. Ada bentuk hati dan juga menyala-nyala kan? Kenapa? Karena apa? Kita semua punya hati harus bersemangat penuh. Seperti api bernyala-nyala di hati supaya apa? Mewartakan rogate. Jadi orang rogate tidak mungkin murah, malas. Pertama tadi katakan kita pendoa tuh. Rogate artinya pendoa. Kalau kami dimanapun kami akan berdoa untuk panggilan yang suci. Dan oleh karena itu kami semua adalah pendoa.
Rogate. Tetapi setelah pendoa kami pun akan menjadi orang yang bersemangat berapi-api untuk mewartakan Rogate, kabar gembira Kristus. Mewartakan Rogate di mana saja kita berada. Makanya kalungnya kami punya saudari sulung itu, Ebdeset, itu mereka punya kalung hati, harta kekayaan bapaknya dijual semua untuk bantu orang-orang miskin. Bantu mereka. Sampai hartanya selesai, dia ngemis. Ngemis dari rumah ke rumah, dia usir. Dihina, kenapa kau mengemis? Tapi tetap dia mengemis. Suatu hari, anak-anak asrama, anak miskin dari jalan yang dia piara, makanan habis. Contoh kita di biara beras habis. Anak-anak bilang kami lapar. Bagaimana? Santo anak balik dengan tenang bilang, mari kita ke Kepela, kita nyanyi, kita berdoa untuk Santo Antonius dari Padua. Berdoa minta rahmat. Mereka berdoa belum selesai, orang sudah ketuk pintu bilang, ini makanan untuk kamu semua. Mujizat tuh. Di mana Rogate berada pasti akan ada mujizat. Kamu tidak akan sedih, tidak akan kekurangan. Karena apa? Akan ada manusia yang dikirim Tuhan untuk bantu kita semua. Kamu mau menjadi pembuat mujizat untuk dunia? Mau tidak? Di tengah masyarakat yang berkekurangan, di tengah masyarakat yang kering, dengan tidak ada inspirasi, maukah engkau berbicara buat mujizat untuk orang lain? Mau tidak? Mau. Oleh karena itu datang, kuatkan hatimu, mantapkan hatimu. Karena Rogate tidak gampang, ingat adik-adik. Rogate tidak menjadi orang Rogate tidak gampang. Tidak gampang. Kami 30 orang jadi imam 2 orang. Kamu 3 orang, saya tidak tahu jadi berapa. Tetapi ingat, kalau seandainya engkau punya niat yang tulus untuk menjadi pekerja yang tulus, menjadi pembuat mujizat untuk umat, Tuhan akan pilih kau. Terus, Pak? Tuhan akan pilih kau. Kau juga. Bahwa yakinkan dirimu bahwa saya datang sini bukan karena kehendak saya, tapi Roh Kudus yang menuntun saya. Oleh karena itu saya percaya, Rogate yang sehari ini menyentuh saya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari hati saya sampai mati. Mungkin di kampung ada gadis cantik yang mau dengan kita, tetapi kecantikan dia itu tidak seberapa dengan Tuhan yang memanggil kita. Mungkin sekarang menurut kami pantai ini lebih indah dari semua. Tapi kalau engkau pergi ke Bali, pantai yang lebih indah dari semua. Kenapa? Tuhan di atas segala-galanya. Masih ada yang lebih indah di atas. Dan paling indah adalah Tuhan. Jangan jatuh cinta kepada siapa-siapa lagi. Cukup jatuh cinta dengan Tuhan saja. Dia punya semboyan, Santo Ana Bali punya semboyan apa? Fall in love with the Lord. Setiap hari. Jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari. Karena dengan jatuh cinta dengan Tuhan, engkau akan sampai mati. Tuhan sama bekerja untuk kau. Saya akan taat untuk kau. Nah, caranya Rogate memerlukan kalian. Pintu Rogate terbuka untuk kalian. Dan semuanya akan menjadi indah kalau kamu dengan tulus datang. Bukan karena saya mau jadi imam, atau bukan karena saya pintar, atau bukan karena apa. Tetapi karena saya tulus mau menyerahkan hidup saya untuk Rogate. Jadi review kembali dia lahir kapan, di orang tua kapan, saudara nama siapa, sampai Rogate muncul karena apa. Dan dalam Injil Lukas dia sementara bekerja. Injil Matius juga dia sementara bekerja, menyembuhkan orang, berjalan berkeliling mengajar. Sementara kerja sampai capek baru dikatakan apa? Tuayan masih banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu kamu semua hari ini datang. Tambah tenaga untuk support kerja dalam Rogate. Kamu dibutuhkan Tuhan. Bukan hanya kami saja, kami mungkin besok lusa kami tua. Pastor-pastor ada mungkin besok lusa akan tua. Terbatas kami punya kemampuan. Justru kehadiran kalian inilah yang membuat Rogate akan terus berkibar. Tuhan akan terus kalian. Kalian bangga tidak? Bangga tidak? Kuatkan hatimu. Belajar tentang dia, dalami ilmunya dia, dan bagaimana kamu harus tenggelam dalam doa. Pertama-tama itu doa. Kita ini pendoa. Yang kedua pewarta, dan yang ketiga itu pekerja yang kudus dalam kebunan Tuhan. Cara pekerja yang kudus, Santo Ana Bali kasih contoh, mencintai orang miskin dan terlantar. Oke? Sekarang 5 menit terakhir, saya minta dari kalian untuk satu-satu kalian. Setelah mendengar apa yang saya katakan, 5 menit terakhir, kalian punya sharing 1-2 kalimat tentang perasaan kalian tentang Rogate dan Santo Ana Bali. Yang mau bicara silakan, supaya langsung. Langsung dari kau? Enggak, nama siapa? Steve. Steve, silakan. 1 kalimat, 2 kalimat. Apa yang membuat engkau terkesan pagi ini tentang Rogate dan Santo Ana Bali?